bahwa mendaftar beasiswa itu bukan proses yang sebentar. Prosesnya akan panjang, prosesnya akan bertahap-tahap. Jadi teman-teman perlu juga punya yang namanya persiapan mental. Ini penting sekali karena apa? Umumnya beasiswa itu pakai sistem gugur. Tahap 1 misalnya seleksi akan administrasi, kita belum tentu lulus tuh. Kalaupun lulus nanti misalnya ada tes tertulis. Ikut tes tertulis, bisa lulus bisa enggak. Nanti ada tes wawancara. Ternyata gagal di tahap akhir. Jadi kita juga harus siap gagal. Saya kemarin waktu mau kuliah di Inggris ini, saya 3 kali gagal. Daftar di University of Manchester, University of Liverpool, dan Durham University di dekat Newcastle, itu semuanya ditolak. Tapi tidak masalah. Ya namanya gagal ya saya coba lagi, cari yang lain. Kita mengharapkan keberhasilan, tapi harus siap dengan kegagalan. Bahwa gagal itu hal yang biasa, kalau tidak berhasil, ya kita coba lagi. Apakah motivation letter itu termasuk syarat dalam apply beasiswa gitu Mas? Terutama tujuan ke luar negeri, beasiswa ke luar negeri. Terima kasih. Terkait dengan motivation letter, itu umumnya, atau boleh saya bilang hampir semua beasiswa ya, itu akan minta yang namanya motivation letter. Nah, sekarang kita bedakan antara apa sih motivation letter dengan essay tadi. Bedanya apa? Nah, kalau essay itu masing-masing kampus atau beasiswa itu sudah menyebutkan essay yang harus dibikin itu apa. Itu misalnya tadi, beasiswa ada yang minta essay tentang proposal studi. Ada juga beasiswa yang minta essay tentang rencana studi. Ada juga beasiswa yang minta essay tentang leadership, macam-macam. Itu sudah ada deskripsinya. Jadi kalau essay kita harus perhatikan dia deskripsinya apa, yang diminta itu apa. Nah nanti kita penuhi, kita bikin sesuai dengan yang diminta. Oke, itu essay ya. Tapi kalau yang namanya motivation letter itu hampir pasti diminta oleh setiap beasiswa, tapi umumnya dia tidak akan menjelaskan motivation letter itu isinya apa. Karena para pemberi beasiswa itu menganggap kita sudah paham. Dan istilahnya biasanya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya motivation letter, ada yang menyebutnya personal statement, ada yang menyebutnya letter of intent. Kurang lebih sebenarnya intinya sama. Motivation letter itu adalah uraian yang isinya kurang lebih penjelasan mengenai apa alasan kita memilih beasiswa atau kampus itu. Kita jelaskan apa alasannya. Kemudian yang kedua, yang penting adalah kenapa kita pantas atau kita cocok untuk mendapatkan beasiswa itu. Kita jelaskan sedikit tentang keunggulan kita, tentang kelebihan kita, itu kita jelaskan. Itu 2 hal yang paling pokok untuk diceritakan alasan kita ya mendaftar beasiswa itu, motivasinya apa. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita itu pantas mendapatkan beasiswa atau kampus itu. Nah ini biasanya tidak dijelaskan motivation letter atau personal statement isinya ini. Dia hanya menjelaskan ya Anda harus bikin yang namanya motivation letter, personal statement, atau letter of intent. Kurang lebih isinya sama, tapi umumnya mereka tidak menjelaskan isinya apa. Jadi ini teman-teman harus dianggap sudah tahu gitu motivation letter itu isinya apa. Dan motivation letter ini kalau dibandingkan dengan essay, maka dia space-nya akan lebih sedikit. Biasanya motivation letter itu maksimal hanya 1 halaman. Itu berbeda dengan essay. Berbeda dengan essay itu yang tadi. Kalau essay kita harus lihat persyaratan dari beasiswa atau kampus itu, misalnya maksimal berapa halaman atau minimal berapa halaman, itu biasanya disebutkan. Tapi kalau motivation letter umumnya tidak disebutkan, hanya best practice-nya kita membuat motivation letter itu 1 halaman. Itu karena itu hanya semacam surat begitu ya, betul-betul. Yang namanya juga letter, jadinya semacam surat 1 halaman. Nanti kita akan sebutkan hal-hal tadi. Kenapa saya mendaftar, kemudian kenapa saya pantas untuk diterima, gitu. Pak, izin bertanya tentang recommendation letter. Itu isinya apa saja dan bagaimana cara mendapatkannya atau membuat? Karena kan katanya ada yang harus dari kedutaan dan lain-lain ya Pak ya. Pertama terkait dengan recommendation letter. Recommendation letter itu tadi berbeda dengan motivation letter dan berbeda dengan essay. Ya, essay itu kita akan tahu essay itu yang diminta sama beasiswa atau kampus itu apa, dia pasti sudah jelaskan tuh essay tadi sudah kita bahas. Kemudian motivation letter itu tadi isinya apa alasan kita mendaftar, kenapa kita layak diterima, kita yang nulis ya. Essay dan motivation letter itu kita yang nulis sendiri. Kalau recommendation letter ini adalah dari orang lain. Nah, kita bisa minta recommendation letter itu ke mantan dosen kita atau mantan bos kita gitu ya di kantor, atau dari tokoh masyarakat yang kita pandang dia tahu siapa kita, itu membuat surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu intinya adalah menyebutkan apa kesan dia terhadap kita, apa pandangan dia terhadap kita. Saya misalnya, saya membuatkan recommendation letter untuk Mbak Dwi.
Maka di surat rekomendasi itu saya akan bilang, saya mengenal Mbak Dwi selama sekian tahun. Kemudian menurut saya Dwi Oktaviani orangnya seperti ini. Kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kemudian penutupnya kurang lebihnya bahwa ya dengan kondisi yang seperti ini saya merekomendasikan atau yakin bahwa Dwi Oktaviani akan bisa menempuh pendidikan dengan sukses. Misalnya begitu isinya. Jadi itu dibuat oleh orang lain. Meskipun kita bisa membuat draftnya. Ya, karena biasanya orang yang kita minta rekomendasi itu adalah orang sibuk, maka kita buatkan draftnya. Nah, kita buatkan draftnya, nanti dia bisa edit atau tambahkan. Surat rekomendasi ini ada yang seperti itu, yang bisa kita buat dengan bebas. Ada juga yang sudah ada template-nya. Surat rekomendasi itu dalam arti surat rekomendasi uraian gitu. Tapi ada juga surat rekomendasi yang diartikan sebagai semacam surat pengantar. Jadi misalnya surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, surat rekomendasi dari Kedubes, itu biasanya dia tidak akan membahas tadi Dwi Oktaviani orangnya seperti apa, itu enggak. Itu hanya selembar surat yang menyatakan bahwa istilahnya sudah mendapat restu gitu ya, atau sudah ngomong ke pihak kedutaan misalnya, atau sudah direkomendasikan, sudah tercatat. Ini juga kadang-kadang disebut sebagai surat rekomendasi, meskipun lebih tepat disebut surat pengantar sebenarnya. Nah, ini kalau ini biasanya sudah ada template-nya, kita nggak perlu bikin. Kalau kita sudah register di sana, ya otomatis nanti kita akan mendapat surat itu. Ada yang misalnya beasiswa tertentu, surat rekomendasi dari Kementerian Dikbud misalnya, atau surat rekomendasi dari Kepala Desa misalnya. Itu kan nggak mungkin Kepala Desa akan cerita, Dwi Oktaviani orangnya seperti ini, kelemahannya apa kelebihannya, enggak. Ya cuman surat pengantar aja bahwa namanya Dwi Oktaviani, benar warga sini, dan surat ini diperlukan untuk mendaftar beasiswa. Nah, itu ada juga yang menyebutnya itu surat rekomendasi. Ya, meskipun lebih tepatnya sebenarnya surat pengantar. Seperti itu ya isinya dan cara mendapatkannya seperti itu. Kalau untuk LOI itu seperti apa ya, Mas? Oh ya, LOA ya. LOA itu adalah Letter of Acceptance. Letter of Acceptance itu adalah surat tanda bahwa kita diterima di sebuah kampus. Namanya terserah segala macam, tapi sebutan umumnya adalah LOA. Kalau di Indonesia ya namanya pasti bukan LOA gitu ya. Namanya misalnya surat diterima di kampus, atau surat keputusan hasil ujian, atau surat apapun lah. Intinya surat yang menyatakan bahwa selamat Anda diterima setelah melalui proses seleksi gitu ya. Kita daftar ke kampus, kemudian melengkapi berkas, kemudian misalnya tadi mencabit esai, ada juga yang pakai tes tertulis, ada yang pakai wawancara segala macam. Setelah semua tahapan kita ikuti, itu keluarlah yang namanya Letter of Acceptance atau surat keputusan, surat tanda bukti bahwa kita diterima. Namanya belum tentu LOA, belum tentu Letter of Acceptance. Ada yang namanya Decision of Admission begitu ya kalau di luar negeri. Macam-macam namanya. Tapi itu disebutnya sebagai Letter of Acceptance. Nah, LOA itu diperlukan ketika kita mau mendaftar beasiswa. Umumnya ya. Jadi ada beasiswa yang pada saat daftar kita harus sudah punya LOA. Artinya ya Pak, sebelum kita daftar beasiswanya kita harus cari kampusnya dulu. Nah, tapi ada juga beasiswa yang tidak mensyaratkan LOA pada saat daftar. Artinya ya daftar aja beasiswanya dulu, nanti baru kemudian kita cari kampusnya atau cari LOA itu tadi. Ya, untuk bisa tahu beasiswa yang saya apply itu perlu LOA atau tidak, ya harus dibaca deskripsinya. Deskripsi beasiswa itu pada saat daftar dia di persyaratan ada nggak minta LOA. Kalau dia minta LOA ya berarti kita harus cari LOA dulu, harus cari kampus dulu. Tapi kalau biasanya beasiswa kalau yang misalnya dia tidak mensyaratkan LOA, dia sebutkan di situ. Nah, tidak mensyaratkan LOA, nanti LOA bisa dicari setelah kamu lulus beasiswanya gitu. Saya mau bertanya, apakah isi pada lembaga beasiswa tersebut sama dengan isi yang sering diperlombakan? Esai, tadi saya jelaskan ya, esai itu bukan karya ilmiah. Perlu dibedakan ya. Yang umumnya dilombakan, misalnya disebut dengan esai, itu biasanya adalah artikel atau karya ilmiah. Jadi teman-teman membuat tulisan gitu ya, ada bagian pendahuluan, kemudian ada bagian landasan teori biasanya gitu ya, kemudian ada bagaimana mendapatkan data, kemudian ada analisis dan ada kesimpulan, gitu kan? Itu kadang-kadang disebut esai juga. Tapi itu sebenarnya adalah karya ilmiah atau karya tulis. Nah, esai untuk beasiswa bukan yang seperti itu. Strukturnya bukan seperti itu dan isinya pun bukan seperti itu. Kita harus melihat tadi ya, esai beasiswa itu kan berbeda-beda. Yang diminta sama kampus itu berbeda-beda. Jadi misalnya
beasiswa minta essay tentang leadership. Itu bukan yang leadership yang kayak tadi kita bikin bagian pendahuluan, kemudian landasan teori leadership itu apa, kemudian nanti isinya apa gitu ya, kayak sebuah karya tulis. Enggak seperti itu. Kalau kita diminta essay leadership itu umumnya kita akan diminta story kita itu seperti apa, pengalaman saya dibilang leadership seperti apa, kita ceritain itu. Dia, oh saya pernah misalnya menjadi ketua OSIS misalnya, leadershipnya bagaimana kita jalankan, ceritain di situ. Essay itu umumnya adalah story, cerita kita. Kita yang diminta cerita apa? Oh cerita tentang leadership. Apa cerita apa? Cerita tentang kontribusi misalnya. Kan cerita itu. Saya mau memberikan kontribusi dengan cara saya punya ide membangun sebuah turbin listrik bertenaga air gitu. Atau tadi saya punya kontribusi dengan cara tadi saya ngajar di sebuah pelosok desa. Ceritanya bagaimana ini? Nah, kita ceritain di essay itu. Gitu. Jadi essay itu lebih ke story tentang kita. Apa peran yang sudah kita lakukan? Yang temanya sesuai dengan tema yang diminta di essay itu. Gitu. Jadi sama sekali bukan strukturnya seperti sebuah karya tulis, karya ilmiah yang sering dilomba-lombakan seperti itu. Ya mungkin ada juga essay lomba yang modelnya begitu ya, menceritakan tentang katakanlah pengalaman kamu di bidang leadership atau apa, tapi umumnya yang dilombakan karya tulis itu strukturnya kayak tadi, ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan. Itu enggak, bukan yang seperti itu. Essay itu bahkan tidak ada bab 1, bab 2-nya. Ya hanya story, mungkin ada subjudulnya gitu ya, misalnya pengalaman ngajar di pelosok, kemudian kendala yang kita hadapi, atau rencana ke depan supaya kontribusi saya lebih optimal bagaimana gitu. Itu story gitu, jadi bercerita. Bukan karya ilmiah yang harus ada referensinya, yang harus ada bab 1, bab 2-nya, bukan. Kontribusi yang Bapak maksud itu seperti apa? Saya melihat banyak pendaftar beasiswa yang merupakan founder suatu komunitas yang sedang berjalan. Pertanyaan saya, membuat suatu komunitas itu kan merupakan suatu kontribusi juga. Dan apabila dia menerima beasiswa, dia dapat mengembangkan komunitas tersebut. Apakah kontribusi tersebut harus sudah ada atau sedang berjalan, atau hanya sebuah rencana saja, rencana jangka panjang jika menerima beasiswa tersebut kita ingin membuat suatu komunitas tersebut. Makasih. Ini poin penting juga nih untuk kontribusi. Apakah kontribusi itu rencana atau yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan? Yang paling kuat, yang paling bagus, kontribusi itu adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan, sedang kita kerjakan, dan akan terus kita kerjakan. Itu kontribusi yang paling bagus, yang paling kuat, yang tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana ternyata kontribusi yang mau saya berikan itu baru sekedar rencana, belum saya kerjakan. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan hanya berupa planning atau rencana. Kalau bisa sudah mulai eksekusi, mulai dijalankan. Ini sudah saya bawa ke forum rapat misalnya di Karang Taruna, di tingkat desa. Sudah saya coba bicarakan. Meskipun itu belum terlaksana, tapi kita menunjukkan bahwa saya sudah memulai untuk melakukan. Jadi bukan hanya sekedar di angan-angan, bukan hanya sekedar di atas kertas yang baru akan, tapi kita tunjukkan bahwa saya sudah lagi mulai mengerjakan. Nah, tadi yang paling bagus Bang harusnya sudah dikerjakan, sedang, dan akan gitu ya. Tapi paling tidak rencana ini kita sudah mulai, inisiatifnya sudah mulai bergerak begitu. Bukan hanya di atas kertas. Itu akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kita hanya ngomong, ya saya baru akan merencanakan ini nanti. Apa buktinya bahwa kamu tuh memberikan kontribusi, bahwa ini baru sekedar rencana? Beasiswa dari negara kan biasanya ada beasiswa dari pemerintah negara tersebut dari luar negeri. Contoh saya mau ikut beasiswa dari China, CSC, itu ada juga buat mereka bertanya mengenai kontribusi kita terhadap negara mereka. Itu kan kalau contohnya kakak bilang tadi kan untuk negara kita, Indonesia. Contohnya untuk kontribusi untuk negara mereka itu kan agak bingung. Yang paling saya tahu untuk misalnya riset, sementara saya undergraduate, riset itu tidak terlalu penting gitu kan. Kalau untuk terkait dengan kontribusi untuk ya negara tujuan, negara yang mau kita ambil, kalau menurut saya poin pertama adalah sesuaikan dengan bidang kita. Bidang yang mau kita ambil itu bidangnya apa? Electrical. Nah, apalagi itu electrical itu kan di China memang maju ya, memang dia bedanya itu electrical engineering yang teknologi begitu. Jadi itu justru peluang yang sangat bagus menurut saya. Misalnya apa? Electrical yang mau dikaji itu apa?
terkait dengan mesin kah, terkait dengan listrik kah, terkait dengan robot kah, gitu. Bidang itu aja yang saya ingin berkontribusi mengembangkan ilmu ini atau mengembangkan teknologi ini. Dan itu tadi tidak perlu yang besar-besar, tidak perlu yang saya akan menciptakan robot baru gitu. Itu kan terlalu sulit ya, terlalu besar lah untuk sebuah proyek, katakanlah untuk proyek S1. Melengkapi atau memberikan penyempurnaan terhadap apa yang sudah ada, itu aja sudah bagus. Nah, misalnya nanti bisa dicek kan, Wahyu bisa lihat bahwa oh yang di kampus ini riset yang sedang dikerjakan terkait dengan elektrikal itu riset apa yang sedang berkembang misalnya. Saya ingin berikan masukan atau tambahan fitur misalnya, atau penyempurnaan fiturnya sudah ada, tapi saya kepingin sempurnakan. Misalnya apa? Kalau misalnya software gitu ya, validation check-nya masih kurang reliable misalnya, saya akan sempurnakan. Tingkat security-nya masih bisa dibobol misalnya, saya akan tambahi. Jadi tidak harus mengusulkan produk baru ataupun ya terobosan baru, fitur baru itu pun sudah cukup. Atau bahkan memperbaiki atau menyempurnakan sebuah fitur itu pun sudah cukup. Tidak perlu dipikirkan bahwa kontribusi untuk negara itu dalam arti yang berguna bagi orang di seluruh China gitu ya, enggak. Itu nanti akan jadi tidak realistis. Ya kontribusinya ya tadi sesuai dengan bidang yang kita mau ambil dan konsepnya sama. Meskipun sedikit tapi nyata. Itu sudah dianggap sebagai kontribusi. Itu tidak harus yang tadi kita pikirkan bahwa ini harus berguna bagi seluruh warga negara China, itu tidak mungkin begitu. Kebetulan kan saya kan baru lulus SMA. Kalau untuk SMA apakah harus linear? Kalau terkait dengan jurusan yang kita ambil, memang yang paling bagus itu yang sesuai dengan passion. Jadi kita minatnya di mana, kita ambil kuliah jurusan itu. Itu yang paling bagus itu. Jadi tidak perlu memikirkan kampusnya itu di mana, kemudian peringkatnya apa, itu sebenarnya itu faktor tambahan. Tapi yang paling penting sebenarnya tadi ikutin passionnya. Tetapi kadang-kadang kita juga berhadapan dengan kondisi yang tidak selalu sesuai dengan passion kita. Saya dulu waktu SMA itu saya jurusan IPA. Bahkan saya dapat ranking 1 paralel untuk jurusan IPA, itu saya peringkat pertama. Saya cita-citanya kepengen jadi arsitek, saya daftar kuliah di teknik sipil dan lulus. Tapi waktu itu kendalanya kendala biaya. Orang tua saya nggak punya biaya untuk membiayai kuliah. Akhirnya apa? Saya daftar kuliah di STAN, jurusan akuntansi. Bagaimana coba? Dari jurusan IPA kemudian harus kuliah akuntansi. Itu stres berat. Karena apa? Ya itu bukan passion saya. Tapi kita harus berhadapan dengan realita bahwa ya inilah yang bisa kita ambil. Dan ketika kita sudah mengambil keputusan, ya kita harus konsekuen. Ya ini jurusan yang kita ambil, meskipun ini jurusan yang kita tidak suka, tapi kita sudah di situ. Saya sering bilang, tidak ada orang itu salah jurusan. Yang ada itu adalah orang malas belajar. Kalau kita sudah ada di jurusan itu, sudah diambil, ya mau tidak mau harus serius menjalani. Ya meskipun di awal-awal merasa stres, tapi endingnya, toh saya bisa lulus cum laude gitu ya. IP saya lebih dari 3,5. Bahkan sekarang saya ngajar akuntansi. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan fakta seperti itu.